Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 25 September 2025, beta ingin memberitahukan kepada semua saudara tentang bagaimana pandangan beta terhadap pidato atau pembicaraan Presiden Prabowo di persidangan umum PBB 23 September 2025 kemarin. Sesungguhnya sangat jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh Prabowo tentang two-state solution, penyelesaian dua negara, adalah satu fakta nyata dan jelas kepada kita semua tentang Israel dan Palestina memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan. Karena itu adalah bangsa dan wilayah. Karena itu adalah bangsa dan wilayah. Jadi persoalan ini haruslah mendapat perhatian semua pihak untuk menilainya tentang kebenaran dan fakta hukum dan sejarah menyangkut kedua-duanya. Jadi bukan hanya sekedar membicarakan penyelesaian sengketa dua negara, tapi harus juga diikut sertakan dengan fakta hukum dan sejarah. Berbicara mengenai Israel dan Palestina, maka adalah sulit sekali kepada Indonesia untuk membicarakannya. Berbicara mengenai Israel dan Palestina sesungguhnya sangat sulit dan tidak masuk di akal atau logika manusia kalau dibicarakan oleh yang dibilang pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tahu apa-apa tentang Israel, tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Yang mengerti keadaan itu hanyalah Inggris, Prancis, Jerman, yang pernah menduduki wilayah itu. Sementara Indonesia tidak ada punya apa-apa. Untuk itu kalau Presiden Prabowo dari Indonesia, yang katanya dari negara Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia, membicarakan persoalan penyelesaian dua negara antara Palestina dan Israel, ini suatu komedi. Ini suatu penipuan atau kebohongan yang harus dilihat oleh semua pihak. Ya, semua mata pemerintah di Eropa dan Amerika harus membuka mata dengan terang dan jelas untuk melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tidak benar, tidak sah. Karena Indonesia bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di bumi ini yang dihuni oleh manusia dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya satu hari saja, sehingga berhak berdiri sebagai bangsa dan negara, sehingga berhak membicarakan negara lain, sementara Indonesia sendiri tidak tahu itu apa. Seandainya ini sekarang, kalau kita berani bertanya kepada Prabowo sebelum berbicara mengenai Palestina dan Israel, maka pertanyaannya ialah, sanggupkah Anda memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Sanggupkah Prabowo bisa memberikan jawaban atas hal ini? Bagaimana Anda sendiri tidak tahu apa itu Indonesia, lalu Anda pergi berbicara atas nama Indonesia untuk membicarakan persoalan Israel dan Palestina? Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ya, persoalan Indonesia itu persoalan yang paling ruwet, persoalan Indonesia itu persoalan yang paling berat, persoalan Indonesia itu persoalan yang paling kacau balau.
Itu negara palsu. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. 5 hal. Lalu bagaimana Prabowo begitu lancang untuk membicarakan keadaan negara Israel yang begitu hebat? Itu negara, itu Israel itu negara merdeka dan berdaulat. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Berulang kali sudah beta katakan bahwa sebaiknya segera cari ketorang untuk bicara supaya persoalan ini dapat diatasi secara baik-baik. Tapi kalau berlagak sombong dan tipu daya dan omong kosong, nah, semuanya akan terbongkar. Itu karena kebenaran. Yang beta bicara ini kan kebenaran. Bukan karena tipu-tipu atau bohong-bohong, bukan, kebenaran. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, teknis negara, dan merusak negara. Negara yang benar itu Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Ya. Republik Indonesia Serikat telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Indonesia habis. Indonesia habis total, tidak ada lagi. Untuk itu kalau ada sekarang berbicara mengenai Indonesia, berarti Indonesia palsu, ilegal, konstitusional, serta sekarang kelautan atau negara double standar. Lalu bagaimana Anda mau berbicara tentang penyelesaian dua negara? Anda punya hak apa? Anda harus dikeluarkan dari anggota PBB, Anda tidak laku. Pemerintah Indonesia penipu dan pembohong besar di seluruh dunia. Ya, apa ini betul ngomong salah? Apa ini betul ngomong tidak betul? Mari, kalau kalian rasa ini benar, mari coba kita maju di pengadilan internasional, kita mau loko di sana. Ya, pemerintah penipu, pemerintah Indonesia 100% penipu dan pembohong, 100%. Kalau bisa 1000%, 1000%. Kalau 1.000.000%, 1.000.000%. Kalau 1 triliun persen, 100 triliun persen. Berarti benar semuanya. Ya, berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Tipu ke bohong ke apa saja semua dalamnya. Siap, Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah yang pernah ada di muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Kalau demikian, terus dari mana katanya Indonesia itu? Sehingga sekarang Prabowo jadi presiden atasnya. Dan menempatkan ketorang ini bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa Aceh sebagai wilayah dari Indonesia. Itu kurang ajar atau tidak? Kenapa dia pergi bicara Palestina punya soal, Israel punya soal? Dia punya soal sendiri, hancur, lebur sekarang ini dia tidak bicarakan. Ini orang gila atau tidak? Itu Prabowo itu orang gila. Bagaimana dia bisa ngomong sebegitu hebat di PBB sampai tumbuh-tumbuh meja? Ini manusia berotak apa sebenarnya? Mau tunjukkan dia hebat? Tidak ada satu kehebatan pada satupun Indonesia karena Indonesia itu sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya, seenak saja bilang katanya kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel dan apa-apaan ini? Kau siapa mau akui Israel? Ya, tidak punya dasar negara, tidak punya dasar hukum. Ya, itu kacau balau semuanya. Segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu palsu semuanya, ilegal semuanya, cacat semuanya. Tidak benar. Mari coba kita berhadapan di pengadilan internasional untuk membuktikannya. Mari. Jangan omong belakang-belakang lalu omong seperti orang ayam tanpa kepala. Mari berhadapan di depan. Lalu kita mau kucakar di sana. Indonesia alias RI dan NKRI itulah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Indonesia terdiri dari dua macam Indonesia, itu Indonesia benar, Indonesia tidak benar. Indonesia yang benar itulah yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai negara mereka yang berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta dengan sebutan Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi.
sah sesuai dengan hasil Presiden Bundar dan rancangan Konstitusi 59. Sedangkan Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapat pengakuan atau persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno, yang kemudian disimpulkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara untuk RI dan NKRI. Itu kacau atau tidak? Lalu bilang kata Maluku itu wilayah Indonesia, Papua itu wilayah Indonesia, kurang ngajar dengan menggunakan ilmu-ilmu bohong dan tipu dari Jawa. Lalu berani bilang Maluku itu wilayahmu, Papua itu wilayahmu, Timur itu wilayahmu. Itu kurang ajar atau tidak? Ya. Selama ini kalian punya jago di segala macam untuk bicara. Akhirnya semua orang jadi takut dan bimbang dan bingung dan tidak tahu bicara apa. Lalu kalian enak saja ngomong. Coba sekarang berulang kali beta sudah bilang. Mana itu profesor, doktor ahli hukum sejarah seluruh Indonesia, mana itu? Mana? Jangan tipu. Beta sudah bilang lebih baik berperang seperti Iran dan Israel supaya tahu. Tapi kalau menentang beta punya kata-kata, hancur lebur Indonesiamu. Teristimewa Jawa dan Jakarta. Ya. Jangan tipu. Indonesia sekarang sudah masuk babak penentuan kehancuran. 70-an tahun adalah babak penentuan kehancuran buat Indonesia dengan segala tipu daya dan omong kosongnya dan kejahatannya semuanya. 75 tahun menelaskan negara dengan penipuan, kebohongan, ya. Menteri-menteri beriatas kebohongan, penipuan, ketidakjujuran, kepalsuan, ilegal, kriminal. Ya. Bagaimana kalian bisa bilang Soekarno itu tokoh programator, sedangkan dia sudah likuidasi itu negara? Dia sudah bubarkan itu negara. Kenapa tidak bilang dia kan Soekarno itu tokoh pembubaran? Sekarang kalian mau berdiri bela Palestina. Hei, kalian pakai dasar apa? Dasar Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Kalian tidak punya dasar. Tidak ada. Yang merdeka itu negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Sekali-kali tidak. Dan untuk itu sekarang ini kalau Prabowo datang dengan standar RI, ilegal. Kalau Prabowo datang di PBB dengan standar RI atau NKRI, ilegal. Atau negara double standar. Untuk itu melalui kesempatan ini, kita bisa panjang lebar lagi ceritakan, cuma hanya kita mau ingatkan bahwa pidato Prabowo itu ngawur, tipu dan bohong semuanya. Beta mau ingatkan kepada semua anggota pemerintah di seluruh dunia, kalau nonton beta punya video, sudah tahu, terus juga kepada pemerintah Israel, jangan pernah takut mendengar ocehan-ocehan murahan dari pernyataan Prabowo Subianto. Jangan dengar dia punya omongan, itu penipu semuanya, itu bohong semuanya. Ya. Dia mesti bayar kerugian negara dan berbangsa sehubungan dengan kata Indonesia. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah, Indonesia bukan apa-apa. Indonesia nggak punya apa-apa. Kata orang ini bangsa yang harus mendapat kemerdekaan. Papua itu bangsa harus mendapat kemerdekaan. Aceh itu bangsa. Indonesia bukan bangsa. Ya. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Prabowo ini semua tipu dan bohong. Dan untuk membuktikan bahwa betul-betul apa yang dia ngomong itu benar, no, dia nggak. Sekalipun beta ngomong menentang dia, tapi masih beta kasih kesempatan untuk dia dibenarkan. Jadi untuk mau tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Prabowo itu benar, dan Prabowo itu presiden yang benar, maka satu-satunya jalan adalah mesti tes DNA. Prabowo harus tes DNA dari semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemen Israel Jakarta mesti tes DNA untuk membuktikan bahwa dia itu orang Indonesia atau tidak. Dan kalau tidak jangan ngomong apa-apa. Segala omongannya tipu dan bohong semuanya. Beta ini orang Maluku, mau tes DNA, DNO, DNEK, DNIK. Beta ini bangsa Maluku, darahnya semua Maluku. Ya. Prabowo Subianto itu Jawa, bukan Indonesia. Dia punya semua anggota kabinet itu Jawa, semuanya bukan Indonesia. Jenderal semua itu Jawa, semuanya bukan Indonesia. Menteri-menteri semua Jawa, bukan Indonesia. Enak aja ngomong bilang Indonesia. Apaan Indonesia? Segala bentuk hukum palsu, undang-undang palsu, ya. Apa saja menyangkut Indonesia itu palsu semuanya. Apa saja. Mau bicara apa? Pancasila sudah menjadi Pancasila dan Pancasala.
Pancasila sudah berubah menjadi Pancagila dan Pancasala. Lalu bicara apa sekarang? Lihat, terbukti toh. Semua anggota kabinet terlibat dalam Pancagila dan Pancasala. Tidak satu pun memahami dan mengerti dan mau mengikuti Pancasila. Pancasila konyol, kosong, tidak punya arti apa-apa buat orang-orang di Jawa. Orang-orang di Jawa lebih suka mengikuti jejak Pancagila dan Pancasala. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mesti kasar untuk membicarakan hal ini. Karena ini penipuan, ya. Ini permainan penipuan Jawa dan Jakarta untuk membuktikan bahwa dia tuh Indonesia begini. Indonesia itu 0,0,0 terusin nol. Indonesia tidak punya bangsa, tidak punya negara. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelihatan atau negara double standar. Ya, untuk itu melalui kesempatan ini, beta sekali lagi pendek-pendek saja mengingatkan kepada Prabowo Subianto, jangan terlalu lancang membicarakan Indonesia. Tetap menekankan Anda, Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelihatan. Sekalipun Anda mau bicara jungkir balik model apa dengan kata-kata apa sekalipun, semuanya omong kosong semuanya. Ya, semuanya omong kosong. Ya. Makanya beta sudah bilang, sebelum beta muncul, semua omongan kalian itu boleh mau benarkah, salahkah, oke, terserah kalian saja. Jadi saja. Pada saat beta muncul, kalian tidak bisa lagi berkutik. Jangan berbicara mengenai Indonesia. Karena Indonesia itu adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Ya, bicara Palestina dan Israel. Dapatkah engkau bisa menyelesaikan persoalan Republik Maluku Selatan, Papua, dan Aceh? Kata ini bangsa punya hak untuk mendapat kemerdekaan, bukan Indonesia. Coba sehari ini berhadapan dengan pengadilan internasional, kacung ke tidak? Beta gergaji kamu orang semua habis, pulang tanpa kepala. Coba buktikan buat beta bahwa kamu orang itu bangsa Indonesia. Coba buktikan. Seekor lai tikus di jalan bukan masa tidak kenal kata Indonesia. Manusia sudah berprofesi presiden, jenderal, profesor, doktor, otaknya kok bongol banget. Ya. Beta jadi heran buat profesor, dokter Hikmah Antum. Ketawa. Itu keren. Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu hebat. Apanya yang hebat? Tipunya yang hebat, bohongnya yang hebat. Ya. Tipu-tipu omong kosong semuanya. Beta kasih kesempatan berapa hari ini buat kamu orang ngomong. Dan beta mau lihat, dan beta mau dengar. Ada kebenaran ke tidak? Seekor lah yang bicara benar. Tipu semua. Oh, sombongnya luar biasa. Puji tipu semuanya. Mesti jelaskan dahulu apa itu Indonesia. Dan dari mana katanya Indonesia itu. Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Dan benarkah Indonesia negara merdeka berlaut atau tidak? Lalu Prabowo itu orang Indonesia atau bukan? Semoga dengan pernyataan beta ini membuka otak dan pikiran Prabowo dan semua anggota kabinetnya dan orang-orangnya yang ada di luar negeri sana supaya sadar bahwa kalian semua sedang berada dalam konsep penipuan dan kebohongan. Berjalan dalam tipu, berdiri dalam tipu, tidur dengan tipu, bohong semuanya. Semua terikat, terlingkar. Kalian tidak dapat lagi melepaskan diri. Yang bisa melepaskan kamu orang dari tipu daya dan lingkaran dosa dan segala, cuma hanya beta bisa lepaskan kamu orang. Tidak ada satu manusia di dunia. Memang beta pun Tuhan yang berkuasa. Tapi beta yang bisa lepaskan kamu orang. Selain itu tidak bisa. Kalian tinggal terikat sampai mampus. Dengan tipu daya dan omong kosong dan kejahatan akan tetap mengikat kalian. Ya, rencana jahat buat orang dan segala itu semua terikat, semua jadi satu. Ya, sampai mampus dengannya. Untuk itu melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, ya, Manambal Timuraka itu, semua anggota DPR di Ambon, ingatlah, jangan dibodohi. Pidato Prabowo itu tipu dan bohong semuanya. Karena tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini. Tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini.
Beta sanggup berhadapan dengan semua profesor, dokter, siapa saja ya. Kata yang jago-jago dari Indonesia itu. Mana? Yang ada itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Untuk itu kepada gubernur, Kapolda, Pangdam Patimura, semua anggota DPRD, semua mahasiswa di Maluku, semua rakyat Maluku Selatan. Dengar ini baik-baik apa yang beta ngomong. Ya. Segala yang beta omong ini benar, tidak ada yang salah. Yang bilang salah tuh penipu dan pembohong, penjahat yang sekarang sedang terikat. Untuk itu kalau orang Maluku lagi mau ikut lagi, nanti terikat semuanya jadi satu. Lalu akhirnya apa? Masuk neraka semuanya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini dapat mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berhenti dari segala tipu dayanya. Berhenti, stop. Jangan lagi omong kosong. Anda tidak akan berhasil. Sekali lagi, beta ingatkan Anda Prabowo Subianto hari ini, detik ini beta bicara di malam hari. Beta mau ingatkan Ale mesti stop dengan segala tipu daya yang diturunkan oleh Soekarno sampai hari ini. Kalau Ale tidak stop, Ale akan cilaka. Binasa bersama-sama dengan Indonesiamu. Entah apa yang akan terjadi, nanti Anda lihat. Dari beta, Muadis Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Mulia. God bless RMS. Dan terimalah, ya sudah ya.